Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, KDR Nartati nomor absen 13, dan rekan saya Nilu Wayandia Purwami nomor absen 23. Di sini kami akan membahas hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kertas Kerja Audit Internal. Baik, di sini ada pun materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu kertas kerja elektronik, yang kedua yaitu penelahaan kertas kerja oleh penyelia, dan yang ketiga yaitu membuat kertas kerja audit internal. Baik, yang pertama yaitu kertas kerja elektronik. Kertas kerja merupakan catatan informasi yang diperoleh dari analisis yang dilakukan oleh auditor selama proses audit. Kertas kerja berisi dokumen atas langkah-langkah berikut ini dalam proses audit. Yang pertama yaitu rencana audit, termasuk program audit. Yang kedua, pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem kontrol internal. Yang ketiga, yaitu prosedur-prosedur audit yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai. Yang keempat, yaitu penelahaan kertas kerja oleh penyelia. Yang kelima yaitu laporan audit, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut dari tindakan perbaikan. Auditor internal harus menyiapkan kertas kerja yang akurat, jelas, terorganisasi, dan profesional dengan mempertimbangkan hal-hal seperti pendokumentasian, ringkasan pemberian indeks dan referensi silang, kertas kerja pro forma, penelahaan kertas kerja oleh penyelia, kepemilikan dan kontrol atas kertas kerja, kriteria kertas kerja yang ideal, penulisan kertas kerja sejalan dengan kemajuan audit, dan penyimpanan kertas kerja. Yang selanjutnya itu fungsi kertas kerja audit. Kertas kerja disusun dengan beberapa tujuan, seperti yang pertama, untuk mendukung laporan audit, yang kedua, untuk menyimpan informasi yang diperoleh melalui tanya jawab, penelahaan instruksi dan arahan, analisis sistem dan proses, pengamatan kondisi, dan pemeriksaan transaksi. Yang ketiga, yaitu untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan temuan-temuan audit, mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan terjadi dan luasnya kondisi-kondisi yang mengandung kelemahan. Yang keempat, yaitu untuk mendukung pembahasan dengan karyawan operasi. Yang kelima, yaitu untuk menjadi dasar bagi penyelia dalam penelahaan kemajuan dan penyelesaian audit. Yang keenam, yaitu untuk memberikan dukungan dan bukti untuk masalah-masalah yang melibatkan kecurangan, tuntutan hukum, dan klaim asuransi. Yang ketujuh, yaitu untuk menjadi sarana bagi auditor eksternal dan dalam mengevaluasi pekerjaan audit internal dan kemudian menggunakan dalam penelitian mereka sendiri atas sistem kontrol internal organisasi. Yang ke-8 yaitu untuk menjadi latar belakang dan data referensi untuk penelahaan selanjutnya. Ke-9 yaitu untuk membantu memfasilitasi penelahaan rekan sejawat, dan yang terakhir yaitu menjadi dokumentasi yang disyaratkan oleh UU Praktik Korupsi Luar Negeri AS. Yang selanjutnya yaitu kertas kerja elektronik. Penggunaan kertas kerja elektronik membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan fleksibilitas pendokumentasian. Kertas kerja yang dihasilkan sistem memungkinkan kapasitas yang lebih besar untuk meninjau dan mengubah desain, pengembangan lebih cepat bila digunakan dengan alat komputer, asisten audit teknik, dan komputer aided system engineering, dan menyediakan dokumentasi yang lebih masuk akal. Penggunaan sistem untuk dokumentasi dan analisis isi kertas kerja memungkinkan fleksibel yang lebih besar dan untuk evaluasi pengendalian internal melalui penggunaan kuesioner terstruktur, diagram alir sistem analitis, dan diagram aliran data. Dengan kertas kerja elektronik, bahan dimasukkan langsung ke komputer. Dalam beberapa kasus, materi dapat diunduh dari catatan klien ke kertas kerja. Halaman kertas kerja dapat secara otomatis dipimpin oleh program komputer kertas kerja audit, dan program audit dapat diperbarui dan direferensikan silang oleh auditor